Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Bantar Panjang dan yang saya hormati seluruh Dewan Guru SDN Bantar Panjang beserta staf. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi, dan yang keempat doa penutup. Untuk mengawali acara kita hari ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan membacakan ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Bantar Panjang, Bapak Ahmad Yani SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih untuk Bapak pengatur acara yang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Dewan Panjang, wabil khusus yang saya hormati dan yang saya banggakan Pak Ade Al-Mabed Dewangsa yang pada hari ini tidak hadir lokasi ini atas dengan beliau sebagai pemimpin tugas penduduk daerah. Mudah-mudahan ada yang berjalan lancar. Namun sebelumnya marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita semua sehat. Serta doa kita mengatur Muhammad. Ibu yang saya hormati, saat yang kita nantikan untuk dengan Pak Ade ini, alhamdulillah hari ini kita doakan bersama dan kita dukung bersama bahwa agar kegiatan dari Pondok Penggerak ini semuanya berjalan lancar, kemudian juga kita sampai tujuan, dan kemudian juga kita juga mudah-mudahan Pak Ade ini selalu diberikan kesehatan agar nanti kegiatannya tidak terlambat berapapun. Begitu saja ya, kalau mohon maaf dari kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Bantar Panjang. Selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai diseminasi budaya positif dalam pendampingan peserta didik di Bantar Panjang yang akan disampaikan oleh Bapak Ade Al-Mabed Dewangsa SPD selaku CGP Angkatan 10. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, mohon izin Bapak, Ibu sekalian, saya berdiri di sini. Ya. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bismillah, warahmatullahi wabarakatuh. Para yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah SDN Bantar Panjang, Bapak Ahmad Yani SPD. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Guru SDN Bantar Panjang, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa hadir dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah yang merupakan kegiatan ini tindak lanjut dari aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, dari modul 1.4 ini mungkin nanti akan saya paparkan, akan saya jelaskan materi apa saja sih yang ada di modul 1.4 ini yang saya dapatkan program guru berat. Nah,
Nanti insya Allah akan saya tularkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Ilmu yang saya dapatkan bisa Bapak Ibu rasakan juga, sehingga aplikasinya bisa kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walaupun nikmat Islam, sehingga bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah program guru penggerak 10 Kabupaten Tangerang. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keselamatan yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya di depan di sini bukan berarti saya ingin menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi lebih ke berbagi, lebih ke sharing, lebih kepada apa yang saya dapatkan di program guru penggerak ingin saya bagikan kembali, ingin saya tularkan kembali pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan yang saya dapatkan. Karena menurut saya pengetahuan dan keterampilan di program guru penggerak ini sangat penting kita terapkan di sekolah. Tujuan akhirnya memang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kalau kualitas pendidikan di Indonesia sudah meningkat, mungkin ya outputnya, hasil akhirnya peningkatan kemampuan siswa, sehingga siswa bisa bersaing di dunia nyata dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga program ini sangat memberikan manfaat yang sangat luas bagi saya terutama, dan mungkin nanti akan sangat bermanfaat bagi kita semua yang ada di sekolah ini. Karena di diseminasi modul 1.4 ini tentang budaya positif di sekolah ini sangat penting kita terapkan di sekolah. Sebelum kita masuk ke materi ini, saya terangkan dulu dari 4 modul yang saya dapatkan. Yang pertama modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengubah cara pandang saya terhadap pendidikan di sekolah. Dulu saya berpikir bahwa seorang guru itu harus mengajarkan, harus mendidik seperti ini. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu hanya tugasnya menuntun peserta didik tersebut. Kalau peserta didik tersebut sebagai seorang pemain sepak bola, kita tuntun, ya. Sehingga tugas kita hanya menuntun saja. Ya, tidak bisa memaksakan, tidak bisa mendoktrin bahwa harus menjadi seperti ini dan seperti itu. Itu modul 1.1. Modul 1.2 itu saya belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Nah, nilai dan peran guru penggerak ini perlu dimiliki bukan hanya sebagai seorang guru penggerak sebenarnya, tapi juga sebagai kita guru jika menginginkan pembelajaran di kelas kita berkualitas. Contoh, ada 5 nilai guru penggerak yang harus dimiliki. 1 adalah mandiri. Mandiri artinya kita harus belajar untuk terus mengupgrade diri kita. Ya, jangan sampai kita berpikir adalah ya. Jangan sampai kita berpikir itu, tapi mandiri itu belajar terus yang disebut dengan pembelajar supaya panjang hayat. Ya, untuk tujuannya apa? Ya, kalau gurunya berkualitas, mungkin nanti siswanya pun akan berkualitas. Kemudian nilai yang kedua adalah kolaborasi. Nilai kolaborasi ini sangat penting ternyata. Dulu saya berpikir kerjain aja sendiri. Ya, semua kerjaan pasti selesai sendiri. Tapi ternyata nilai kolaborasi ini sangat penting. Ya, untuk salah satunya mungkin pekerjaan akan lebih cepat selesai dan mungkin akan membangun rasa kekeluargaan yang paling penting. Tanpa adanya kolaborasi, tanpa adanya kerjasama, kita tidak akan mengenal satu sama lain dan mungkin masing-masing aja tidak ada rasa kekeluargaan. Itu kolaborasi. Kemudian yang ketiga adalah inovatif. Menemukan hal-hal baru di kelas. Apa nih yang harus kita kembangkan di kelas, hal-hal baru atau inovatif? Yang biasanya tidak pakai IT, pakai itu. Yang biasanya dipakai alat peraga, pakai alat peraga. Inovatif di dalam kelas. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.
Kemudian nilai yang keempat apa? Merefleksikan pembelajaran kelas. Apa yang kurang kita perbaiki, apa yang lebih kita pertahankan. Merefleksikan setiap kali pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir adalah pemimpin pembelajar. Jadi kita harus menjadi seorang pemimpin dalam pembelajaran di kelas, berpihak pada murid, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi di guru penggerak itu ada istilah pembelajaran menghamba kepada siswa. Maksudnya apa? Maksudnya kita itu harus berpihak kepada siswa. Makanya ada diagnosis awal, minat dan potensi anak itu seperti apa. Kalau anaknya kinestetik ya berarti kita harus lebih banyak gerak nih. Kalau anaknya lebih banyak visual berarti kita harus lebih banyak nonton visualnya. Kalau audio berarti kita harus lebih banyak mendengarkan semacam apa ya, suara-suara dengan audio. Ada yang audio visual, ada yang kinestetik. Itu kan pembelajaran diferensiasi dalam perbedaan. Itu yang saya pelajari sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Dan di modul 1 ini 3 itu ada visi guru penggerak akan menjadi seperti apa kita ke depan. Ya. Jadi kita punya pandangan ke depan mau jadi seperti apa sekolah kita. Kita harus punya visi. Di dalam kelas, ini kelas kita mau jadikan apa ke depannya? Apakah mau jadi kelas terunggul di bidang religius atau di bidang olahraganya gitu kan? Misalnya ke depan kita punya visi. Nah ini modul 1 jadi kembali tentang budaya positif. Ini yang saya pelajari hari ini dan yang saya akan tularkan kepada Bapak Ibu sekalian di budaya positif di sekolah di modul 1.4. Apa saja di dalam modul ini yang kita pelajari di modul 1.4 ini? Sebenarnya ada beberapa poin penting di budaya positif. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Semua kebiasaan-kebiasaan positif itu sebenarnya disiplin positif yang sudah kita laksanakan di kelas, ya. Dan nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hubungan dan penghargaan, dan juga restitusi. Ini yang menjadikan paradigma saya menghadapi siswa itu berubah 360 derajat. Mungkin Bapak Ibu tahu kalau saya itu menghadapi siswa seperti apa. Langsung pukul, langsung marahin, gitu kan? Tapi ternyata dari sini kita bisa belajar tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sebenarnya yang hukuman yang paling bawah, penghargaan ya masih nanti. Nah, yang paling bagus adalah restitusi. Kemudian di poin yang ketiga kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Ini juga salah satu poin penting dalam disiplin positif dan keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Karena di budaya positif diyakini bahwa siswa yang berperilaku kurang itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nanti kita akan pelajari kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi ternyata. Anak yang bandel, anak yang bolos ternyata dia tidak semata-mata langsung bolos, tapi ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Dia bosan di kelas akhirnya bolos. Ada beberapa kebutuhan dasar. Kemudian yang kelima, restitusi. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah ini juga ternyata saya berada di posisi paling bawah dan saya ingin belajar di posisi paling atas. Ini banyak sekali berubah pada diri saya, pemikiran saya, pola pikir saya tentang restitusi dan 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah tentang segitiga restitusi. Ini caranya menyelesaikan masalah. Jika ada anak yang bermasalah, kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Itu berada di tingkatan paling tinggi, ya, segitiga restitusi. Nah, kita pelajari satu persatu. Budaya positif. Apa yang terlintas dalam Bapak Ibu tentang budaya positif? Ada yang tahu budaya positif itu apa? Atau apa ya budaya positif? Artinya apa? Kebiasaan yang baik. Berarti kebiasaan yang suka mau budaya itu sudah menjadi kebiasaan. Kita sudah sholat duha setiap hari. Kalau hanya sewaktu-waktu baru hanya sekedar
sholat duha saja. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, sudah membudaya, membudaya. Berarti sudah menjadi kebiasaan positif, betul yang disampaikan, kebiasaan positif. Ekosistem positif artinya lingkungan yang positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan tumbuh-tumbuhan. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani, Bapak Ibu sekalian. Pada dalam akhirnya menjalankan dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membangun ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan yang lainnya. Jadi kita petani hanya tidak bisa menyuruh padi menjadi jagung. Kita hanya bisa menuntun padi tumbuh sesuai kodratnya. Dengan cara apa? Tanahnya dikasih pupuk, airnya harus dicukupkan. Pasti padi itu akan tumbuh menjadi padi. Bayangkan kalau kita menanam jagung, kemudian perlakuannya seperti perlakuan padi. Apa yang terjadi? Ya tanam padi perlu banyak air, jagung harusnya kurang air, tapi akarnya akan mati lama-lama jadi muncul. Begitupun dengan anak didik kita di sekolah. Kita tidak bisa memaksa siswa yang tidak bisa matematika untuk bisa matematika, tapi kita hanya bisa menuntut apa potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Kalau potensi di bidang olahraga, yuk kita pupuk, kita kembangkan minat dari si peserta didik tersebut. Jangan sampai kita memaksa yang bisa main bola untuk belajar matematika. Nah, sehingga Ki Hajar Dewantara kita hanya sebagai seorang petani disuruh kita banyak tanaman-tanaman, perlakukan tanaman kita sesuai dengan kodratnya. Jangan sampai, makanya kan sekarang di kurikulum merdeka ada yang dengan pembelajaran diferensiasi. Beda yang perlakuan antara jagung, padi, mungkin cabai, atau mungkin dengan tanaman yang lainnya. Itu berbeda perlakuannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa makna disiplin menurut Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan disiplin itu apa? Boleh taat peraturan. Mungkin Bapak Ibu yang lain, disiplin. Apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu tentang disiplin ini? Kita sering mendengar setiap hari kata disiplin ini. Tapi sama dengan murid-murid kita, kalau kita tanya apa definisi disiplin, tapi nggak bakal tahu. Karena hanya sering mendengar. Kita tahu ini pulpen, apa makna pulpen, apa definisi pulpen, mungkin kita akan tahu. Ya, hanya sebagai orang memiliki pulpen yang terdiri dari di dalamnya ada titelnya digunakan untuk menulis. Nah ini sekarang kita disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi ketika kita berdisiplin, sebenarnya kita sedang belajar. Belajar untuk apa? Menumbuhkan perilaku positif. Kalau kita belajar di kelas hanya untuk menumbuhkan akademik, tapi kalau dengan berdisiplin waktu, kita belajar menghargai waktu, untuk belajar disiplin waktu. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Dengan berdisiplin buat orang menggali apa tujuan yang ingin dicapai, tujuan yang ingin dilihat. Dengan kita berdisiplin memakai seragam lengkap, datang ke sekolah tepat waktu, apa yang ingin kita capai sebenarnya untuk menghargai diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk dipuji oleh orang lain, bukan untuk mendapatkan penghargaan, tapi untuk diri kita sendiri. Nah itu nanti yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan yang disebut dengan aturan dan yang dikatakan wajib, betul. Ya. Karena sekarang makna disiplin sudah bergeser. Ada peraturan, disebut dengan disiplin. Disiplin dengan peraturan tertentu yang sudah ditetapkan. Tapi sebenarnya makna yang ada dalam diri kita adalah belajar untuk menghargai diri kita menuju nilai-nilai kebajikan yang kita yakini dalam diri kita, bahwa kalau kita melaksanakan disiplin tersebut bukan untuk orang lain,
tapi untuk diri kita sendiri. Disiplin positif adalah kebiasaan yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah agar menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, disiplin positif yang ada di sekolah kita ini kebiasaan-kebiasaan baik sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Nah, apakah sekolah kita sudah melaksanakan disiplin positif sesuai dengan budaya yang dimiliki di sekolah? Sudah sebenarnya. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah disiplin tersebut sudah membudaya di sekolah kita dan layak disebut dengan budaya positif? Sudah membudaya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar di kita. Kita sudah ada jadwal disiplin positif. Hari Senin upacara bendera, hari Selasa sautja, hari Rabu senam bersama, hari Kamis apel, hari Jumat sholat bulan. Itu disiplin positif yang sudah ada di sekolah kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya supaya menjadi budaya positif? Dengan membudaya, yang namanya membudaya tadi yang disebutkan dengan menjadi sebuah kebiasaan. Apakah sudah menjadi kebiasaan? Sudah. Kebiasaan. Terus menerus setiap minggu kita laksanakan. Tapi kebiasaan yang baik di sekolah kita sudah menjadi disiplin positif dan sudah menjadi budaya positif. Jadi disiplin positif belum tentu menjadi budaya positif karena budaya positif sudah membudaya, sudah menjadi kebiasaan. Nah, tujuan utama sebenarnya disiplin positif itu ada dalam motivasi internal siswa. Nilai-nilai kebajikan dalam bentuk kalau dalam bahasa di guru penggerak, nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal ini adalah sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Saya percaya, saya adalah orang yang bertanggung jawab. Makanya, kalau dia mempercayai bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab, dia akan melaksanakan setiap tugas yang dibebankan kepadanya. Siswa diberikan tugas untuk pikir 1 minggu sekali. Apakah siswa tersebut melaksanakan pikir karena nilai-nilai yang tertanam dalam dirinya sebagai seorang siswa yang bertanggung jawab, atau karena takut dihukum oleh gurunya? Pikir sudah jadi budaya di sekolah kita, tapi apakah siswa tersebut melaksanakan pikir atas dasar kemauan sendiri karena dia ingin menjadi orang yang bertanggung jawab atau karena ingin menghindari hukuman? Ini jadi sebuah pertanyaan. Makanya dalam budaya positif kita ubah supaya siswa tersebut melakukannya bukan karena ingin dihargai, bukan karena ingin menghindari hukuman, tapi karena atas dasar dirinya yang disebut dengan motivasi internal. Saya pikir karena ingin kelas saya bersih, saya pikir karena saya punya tanggung jawab. Jadi harus atas dasar dalam diri siswa itu sendiri. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun atau motivasi internal dari saya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Salah satu nilai kebajikan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini profil pelajar Pancasila. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Semua dimensi ini tertuang, ya, religiusnya ada, ya, akademiknya ada, ya, kemudian gotong royong, kolaborasinya ada, koordinasinya ada, ya, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang untuk membangun atau mengetahui nilai-nilai kebajikan universal atau teori motivasi eksternal dan internal, kita coba dengan menghafalkan kedua tangan kita berpasang-pasangan, ya, 1, 2, 3, 4. Dua orang, satu orang yang mengepalkan tangan, satu orang yang meminta untuk membuka kepala tangannya. Boleh dengan
apa? Boleh. Kepala tangan, satu orang minta. Boleh minta dengan tulis, kalau lo bukain atau pakai dengan cara ini. Mencoba dengan segala cara buka kepala tangan, boleh membujuk, boleh menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda keluar agar bersedia membuka kepala tangannya. Bagaimana caranya supaya teman Bapak Ibu bisa membuka kepala tangan? Coba, siapa yang kepala tangan duluan? Coba, di sini yang kepala balik ke yang bujuk ya. Bener gak? Bu yang kepal, Bu Tati yang bujuk, Bu. Ayo, yang kepal siapa? Bu Ade ya? Yang kepal Bu Ade. Bu Emi yang bujuk supaya buka tuh kepala tangannya. Oh, jadi yang kepal. Wajib itu yang bujuk. Yang kepal Bu Ade. Bu Ade yang kepal. Ayo yang bujuk. Ayo coba. Nah itu namanya silakan bujuk supaya direkam. 1, 2, 3. Ayam bujuk. Terbuka. Betul. Oke, sekarang gantian yang tadi kepal, yang tadi merayu, sekarang kepal. Coba gantian, sekarang yang nilai kepal ya, ya. Ya, 1, 2, 3, silakan, coba. Ada yang dipaksa. Ada yang dikritik. Oke, coba. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Baik, sekarang kita refleksikan dari kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu. Apakah Anda, A dan B, dua orang itu, apakah A dan B membuka kepala tangan Anda? Ada yang buka atau enggak tadi? Ada yang buka, ada yang enggak. Yang buka kepala tadi siapa yang buka kepala? Bu Ake. Alasannya kenapa membuka kepala tangan? Nggak dirayu tapi dengan sendirinya buka nih. Jangan-jangan kepada kan? Oke, Bu Ade ya. Kenapa Ade? Kalau kasihan. Tapi sempat dirayu. Mau dibeliin anggur, akhirnya dibuka. Oke, Wali, kenapa Wali dibuka? Rata-rata membuka kepala tangannya karena ada rayuan, ada bujukan. Jadi ada ini ya baru dibuka. Oke, baik. Kemudian yang kedua, apakah Anda atau B yang menutup kepala tangan Anda? Siapa tadi yang menutup? Mengapa alasannya masih menutup kepala? Tadi yang menutup siapa? Pak, kenapa Pak menutup? Diam aja Pak ya? Oh, enggak lah Pak, enggak. Diam aja gitu. Terus siapa lagi tadi? Mungkin itu tidak bisa dalam orang yang merasa kepala, nggak bisa dirayu. Ya hasil hukuman, dikritik juga enggak? Gue ini oleh supaya berusaha dulu. Tapi setelah itu dibuka nggak Bu? Enggak. Tapi nggak ada usaha Bu ya? Siapa lagi tadi? Oke. Wah,
mempertahankan diri supaya dia tidak masuk dalam kehidupan. Waduh, luar biasa. Bu ya, kenapa punya kehidupan? Udah dikasih rayuan, udah dikritikin, masih tetap berbuka juga, masih kekeh dengannya. Sebenarnya apa sih yang bisa membuka kepala tangan itu sebenarnya siapa? Dalam bagian sesungguhnya siapa yang megang kendali kontrol untuk membuka tangan? Yang bisa membuka tangan kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain yang membujuk kita, merayu kita. Tanpa dibujuk pun seperti Pak itu tadi udah ditekan keluar sesuatu tanpa dibujuk udah langsung dibuka. Kenapa? Karena mungkin itu mah udah punya tanggung jawabnya, udah kasihan sama itu harus dibuka gitu ya. Akhirnya apa? Inilah yang terjadi di kehidupan nyata kita. Kita selalu memaksa anak dengan imbalan, dengan hukuman, tapi tidak menanamkan nilai-nilai apa dalam diri anak supaya anak itu membuka kesalahan, supaya anak itu menyadari kesalahan. Kita mau menyuruh anak supaya jangan ngobrol di dalam kelas, yang ngobrol keluar. Itu kan hukuman ya, hukuman. Yang tidak ngobrol, yang tidak berisik, ibu kasih permen. Bukan juga. Tapi ada yang membuat, ada yang tidak kan? Betul. Tapi yang paling membantu motivasi internal dalam diri siswa itu sendiri. Wah, kalau misalkan saya bercanda, saya nggak menghormati dulu. Ini nilai-nilai hormat, saling menghormati yang harus kita tanamkan dalam diri. Karena teori motivasi dalam budaya positif itu ada 3. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal ini untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan penghargaan atau mendapatkan imbalan. Seperti tadi, rata-rata di kita itu hukuman semua. Kalau imbalan mungkin ada di beberapa kelas, mungkin bapak ibu yang pakai BB, yang pakai permen dan sebagainya untuk meningkatkan motivasi siswa. Tapi ternyata itu tidak efektif. Yang lebih efektif adalah motivasi internal untuk menghargai diri sendiri menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan universal yang patut dihargai oleh siswa itu. Kalau kita menginginkan siswa yang dia ikhlas tanpa bercanda, bagaimana kita menanamkan nilai-nilainya dengan membuat keyakinan kelas yang tidak ada di sebelumnya. Kalau anak-anak sudah tahu, oh iya keyakinan kelas kita saling menghormati. Jika si anak berbuat kesalahan tersebut, nanti kita ada di sini dengan institusi, tidak dengan hukuman, tapi dengan sedikit. Ini motivasi internal yang harus kita tanamkan. Bukan hanya kepada siswa aja, kita pun sama, gitu ya. Kita pun sama. Mengajar untuk apa? Jangan sampai hanya untuk gaji aja, tapi untuk apa? Nilai-nilai kebajikan yang kita percaya itu supaya anak didik kita mendapatkan itu, supaya anak didik kita terbiasa terkelola gitu, bisa mendapatkan ilmu dengan baik. Apa sih Bu perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kita di dalam kelas mungkin di peraturan kita suka memberikan hukuman. Tidak mengerjakan PR, hukumannya ini. Konsekuensinya ini. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Dan mungkin Bapak Ibu bisa bantu jawab. Hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa? Hukuman, sanksi, salahan, sanksi, hukuman yang boleh kita melakukan kesalahan. Apa bedanya dengan konsekuensi? Tanya dulu kesalahannya. Oke, Bapak, ya kita lihat. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sifatnya tiba-tiba, tidak terencana. Ya. Anak mencari gelas, tiba-tiba
suruh keliling lapangan, ya. Tiba-tiba nggak ada kesepakatan terlebih dahulu. Ya, kamu kalau kerjain keras, hukumannya ini ya, ada, tapi langsung aja dihukum. Ya. Gitu, kalau rambut gondrong, nggak ada kesepakatan dulu, langsung diikuti ya, itu termasuk hukuman. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati dulu, ya, sudah dibahas dari segi dua limburi dan dulu. Kalau rambut gondrong, cukur ya, misalnya itu konsekuensi, dicukur oleh sekolah, diperingatkan 2 kali baru dicukur. Nah, kan ada kesepakatan, atau mungkin ada yang 1 kali diperingatkan juga langsung dicukur, atau mungkin langsung dicukur ada, tapi sudah ada kesepakatan dengan siswa sebelumnya. Ini yang disebut dengan konsekuensi. Bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu tiba-tiba, konsekuensi itu sudah disepakati. Hukuman itu tidak sesuai, tidak relevan dengan konteks yang dihadapi siswa, tapi kalau kesepakatan sesuai konteks. Contoh misalkan pelajaran matematika kelas sama Pak Ade disuruh keliling lapangan, itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman karena berbeda dengan konteks, kecuali dia pelajaran olahraga. Begitu ya. Nah sekarang di sini ada beberapa pernyataan. Menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini konsekuensi atau hukuman? Ya, hukuman. Menyuruh murid dari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya, karena tidak sesuai dengan konteks. Kemudian meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi, karena sesuai konteks, karena kertasnya yang dicoret dia bukan. Kemudian yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersenggol. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Sepatunya dicopot nih, karena tidak sepatunya berwarna hitam. Ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Terakhir, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PGOK. Ya, konsekuensi. Bisa membedakan berarti mana hukuman dan mana konsekuensi. Nah ternyata selain anak dihukum, anak diberikan penghargaan pun ternyata seperti dihukum oleh guru. Seperti pernyataan di depan, dihukum oleh penghargaan. Al-Bikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Al-Bikon ini, bahwa punishment atau penghargaan itu ternyata juga menghancurkan potensi anak. Itu diperbolehkan. Ya, semacam tadi memberikan permen, memberikan bimbing, memberikan piala saat ranking 1, misalkan ranking 2, semuanya ini tidak diperbolehkan karena akan menghancurkan potensi siswa. Tapi di sini ada tetapinya. Kalau memberikan penghargaannya dalam jangka waktu yang lama ini tidak akan efektif. Tapi kalau untuk jangka waktunya pendek itu efektif. Ya. Karena tidak akan memberikan penghargaan sama nilainya dengan menghukum seseorang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Misalkan ujian sekolah kemarin yang dapat nilai ujian sekolah 100, Bapak kasih nilai 50.000. Jadi kan jangka waktu pendek hanya ujian saja, ke depannya nggak ada lagi. Misalkan, tapi kalau yang seterusnya tentang disiplin, misalkan kebiasaan sekolah,
memberikan reward, memberikan penghargaan kepada siswa yang datang tepat waktu, itu terus-terusan. Ketika tidak diberikan penghargaan lagi, balik lagi ke secara awal, nggak dapat hadiah ini. Akhirnya datang pun masalah lagi. Akhirnya tepat waktu karena sudah nggak dapat hadiah, balik ngapain datang tepat waktu, nggak dapat hadiah lagi. Akhirnya kembali lagi. Sehingga kebiasaan siswa akan kembali ke seperti semula jika tidak mendapatkan penghargaan lagi. Bahkan mendapatkan penghargaan seperti menghukum siswa yang lainnya. Contoh, anak dapat ranking 1 diberi penghargaan, ternyata itu juga menghukum siswa yang lain yang tidak dapat ranking. Ini bisa jadi benar, bisa kurang percaya diri dan lain sebagainya. Makanya tidak diperbolehkan memberikan penghargaan kepada siswa dan jangka waktu yang panjang. Nah, yang paling bagus adalah restitusi. Apa itu restitusi? Dalam sebuah contoh ini ada studi kasus. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayarkan gelas yang dipecahkannya, Bu? Di rumah, Bu, saya di kamar mecahin gelas Ibu waktu main ke rumah Ibu. Apakah Ibu akan membiarkan, misalkan saya ngomong, aduh bunyi, gelasnya saya pecahkan, saya ganti dia. Jadi jawaban kunci apa? Jangan pada udah biarin aja. Ini kan ya? Kalau gelasnya ratusan juta ganti lah. Nah sebenarnya sifat kita yang tidak enakan juga yang seperti itu tidak diperbolehkan. Kepada siswa itu udah nggak apa-apa, kalau usah begini itu juga nggak boleh sebenarnya. Kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, adalah langsung memaafkan gitu. Atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Ganti, ini kan kemungkinannya ada dua. Nah nggak apa-apa, banyak ganti, nggak usah ganti. Ini ada dua kemungkinan. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri. Kita memecahkan gelas kunci sudah melakukan kesalahan, membuat hatinya mungkin takut gitu ya, malah kita semakin menjatuhkannya lagi. Ya, makanya dalam teori restitusi, segitiga restitusi, bahwa anak itu seperti dalam teori praduga kita bersalah gitu, bahwa anak itu anggap aja nggak bersalah. Makanya cara ngomong kita jangan nada tinggi. Kalau saya kan biasa tuh ya, kalau ngajarin anak langsung nada tinggi. Makanya ini materi ini sangat merubah paradigma saya dalam menghadapi siswa. Ini salah satunya. Kemudian restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi. Kita harus bisa memperlakukan siswa kita seperti manusia seutuhnya. Makanya disebutkan memanusiakan manusia. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal, tidak merasa bersalah. Jadi kita harus meyakinkan dulu, ya udah nggak apa-apa, semua orang yang pernah melakukan kesalahan. Jadi si anak merasa tenang dulu. Nah sekarang pikirkan kenapa kamu melakukan kesalahan tersebut. Nah sekarang mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa keyakinan? Kenapa bukan disebut dengan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelasnya berbeda. Kalau keyakinan dari bulan ini terus, kenapa bukan peraturan? Karena mungkin kalau keyakinan dari bulan ini kata bapak sekolah, ya, kenapa bukan peraturan? Mengapa kita bagi peraturan? Contoh di sini ya, helm.
saat mengendarai roda 2? Ibu kalau pakai helm takut ditilang polisi atau karena ingin selamat? Polisi biasanya. Saya dari kesempatan. Ingin selamat. Ya. Makanya kalau yang menjawab karena takut ditilang polisi, berarti disebut dengan peraturan. Karena aturan dari polisi. Tapi kalau yang menjauh dari tema untuk keselamatan Pak, berarti dia menyadari akan keyakinan yang dalam diri. Saya pakai helm bukan karena takut hilang, tapi karena ingin saya selamat. Betul, ya. Makanya dalam kelas pun kita harus mengubah kalimat peraturan menjadi kalimat keyakinan. Ya, nanti ada beberapa contohnya di sini. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini yang kita sebut suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang kita harus tanamkan dalam diri kita. Oke, baik, selanjutnya. Menurut Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang A atau yang B? Sama-sama dulu. Di sini sama-sama diberi kesepakatan kelas. Tapi mana yang menurut Bapak Ibu yang merupakan kesepakatan keyakinan kelas? A atau B? Yang B. Kenapa yang B? Karena di sini masih menggunakan kata aturan. Datang tepat waktu, mengerjakan salam, menjaga kebersihan sekolah. Itu adalah peraturan. Kalimat peraturan itu kita ubah menjadi keyakinan. Ya, datang tepat waktu, mengucapkan salam, berarti itu saling menghormati. Nah, di sini tulis, ya, kami guru dan murid saling menghormati, saling menyayangi. Ya, kami murid yang semangat belajar. Jadi untuk memberikan keyakinan pada siswa bahwa keyakinan yang harus dimiliki siswa, yang harus ada dalam diri siswa ini, supaya motivasi internal siswanya tumbuh. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah sekarang peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa kira-kira? Keyakinan kelasnya adalah untuk mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Tapi keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Dan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Jadi dengan hadir 15 menit menghormati guru kita. Kemudian ya kepada siswa sampaikan. Dilarang melakukan kekerasan. Itu untuk keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan. Bergantian atau menempuh giliran, antri, menghormati orang lain, belajar untuk arti kesabaran. Ya. Gunakan masker untuk kesehatan. Ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, keselamatan dan keamanan. Ya, kalau kita lari-lari jatuh enggak ya? Keselamatan dan keamanannya dari jatuh. Nah, prosedur pembuatan keyakinan kelas di kelas nanti yang mungkin Bapak Ibu di tahun ajaran baru akan membuat tentang keyakinan kelas. Hanya yang kita buat nanti bukan peraturan kelas, tapi keyakinan. Pertama, mempersilakan seluruh siswa atau murid-murid di sekolah untuk berjuang pendapat tentang peraturan yang disepakati. Anak-anak mau apa? Gak apa-apa bentuknya peraturan dulu. Pak, datang 5 menit sebelum bel. Pak, buang sampah pada tempatnya. Pak, tidak bercanda di kelas. Kalau sudah berjuang pendapat dituliskan dalam kertas kecil misalkan,
mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar boleh. Tulis di papan tulis hasil curang pendapat dengan siswa, kemudian susun keyakinan sesuai dengan prosedur yang sudah kita sepakati. Pembentukan keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Kata-kata negatifnya kita buat jadi kata positif. Mungkin anak-anak, Pak jangan buang sampah sembarangan. Buang menjadi kalimat buanglah sampah pada tempat. Nanti kita buat nanti keyakinan kelas dari tadi. Nah setelah itu tinjau kembali daftar ulang pendapat yang sudah dicatat. Ya. Selanjutnya ajak siswa untuk menemukan nilai kebajikan yang dituju pada peraturan yang contoh. Berjalan di kelas, dengarkan dulu, datang tepat waktu, itu berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan saling menghormati. Maka nilai kebajikan hormat, keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Sepakat untuk keyakinan kelas ini menjadi keyakinan kelas kita, maka saling menghormati. Jadi saling menghormati di bawahnya ada yang tepat waktu, yang tidak berjalan di kelas, membuat juga di kelas. Setelah itu, tinjau ulang kembali secara bersama-sama. Mana yang sama peraturan kelasnya, keyakinan kelasnya, ini sama saling menghormati. Nanti pasti akan terperas menjadi beberapa 3 sampai 7 keyakinan kelas supaya anak gampang mengingat. Keyakinan saling mengingat, saling menghormati, selalu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Jadi kalau anak tidak mikir, anak tidak mengerjakan tugas, berarti dia tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka warga kelas dipersilakan meninjau ulang, setuju atau tidak setuju, dan ditandatangani oleh seluruh warga kelas atau sekolah dan seluruh warga sekolah. Contohnya di sini, setelah jadi ditempel ya di dinding kelas masing-masing. Contohnya, kalau kelas 1 keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, melakukan tugas, perlu saling menghargai, merasa aman. Contohnya, contoh keyakinan kelas 5 misalkan selalu bersikap positif, menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap tugas, dan senantiasa saling membantu. Sama ini contoh keyakinan. Sebelum kita masuk ke kebutuhan dasar, harusnya kita SBG dulu, Bapak Ibu sekalian ya. Ya, SBG dulu. Ya, jangan ngantuk ya. Ya. Jadi ngantuk punya nih. Ngantuk. Ya. Bu Jenny, itu warnanya apa Bu Jenny? Cepat warnanya. Hijau. Untuk warnanya apa? Hijau. Daun warnanya apa? Hijau. Sehingga makannya apa? Baru tahu saya sehingga makan rumput. Sejak kapan singa makan rumput, Bu? Luar biasa, saking pedenya, rumput. Wah, biar gak laku, Pak. Kalau biar laku, ya, ada ketawa. Ya, Pak, kita tes yang bridging, kita tes bridging. Bridging, kamu mau tanya apa? Bisa, aku mau tanya apa? Bisa, kalau malam mau tanya apa? Warnanya apa? Bisa. Kalau ini birunya apa? Siap. Iya, kan berarti benar. Kalau saya sambil mikir itu mau jawab apa? Aduh, nah, berarti konsentrasinya masih bagus. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada satu permainan sama permainan seperti yang dulu pernah kita laksanakan.
Tapi sebetulnya biar semangat dulu. Bisa nggak buat jemput semangat? Tepuk semangat banyak, ada versi aku, versi gue, versi kita yang versi sederhana aja yang biasa. Biar versi biasa aja, tepuk semangat. Oke. Siap, terus kayak gini. Tepuk semangat. Oke, baik. Permainannya gini. Permainannya, kalau saya menyebutkan sebuah nama hewan, Bapak Ibu juga harus menyebutkan nama hewan, tapi harus sesuai dengan nama belakang yang saya sebutkan. Contoh, saya bilang ke Bu Atin, ayam. Tapi ayam belakangnya N, tapi depannya N. Oke, kalau ini yang depannya M, Bu Atin nanti nggak usah urusan ya, sebutkan nama aja supaya dia mikirnya. Yuk. Kata saya, Bu Atin, ayam. Tapi belakangnya N, monyet berapa? Monyet kunci. Sebut namanya ya. Paham kan Bapak? Saya dimulai dari bebek Playboy. Sebut namanya. Oke. Biar seru, ngajak tuh jawab masa dari Puji gajah. Kenapa bisa jadi unta? Ya, coba sekali lagi. Ya, coba sekali lagi. Angsa bayi, ayam bayi. Oke, Bapak Ibu, ya apa yang saya tanyakan dari permainan tadi, apa yang kita latih sebenarnya Bapak Ibu sekalian? Konsentrasi gitu ya. Saya kalau zaman kawan-kawan pasti tunjuk, wajah tuatin. Oke, baik, hanya sekedar instruksi Bapak Ibu sekalian ya untuk memecah kesunyian. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. 5 kebutuhan dasar manusia berdasarkan teori kontrol, di mana dinyatakan bahwa ada satu tujuan di balik sebuah perilaku manusia, bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan dasar mereka yang sudah terpenuhi. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara.
Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka mereka bisa melanggar peraturan, bahkan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa kebutuhan dasarnya? Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini berhubungan dengan makan, rumah, pakaian. Kalau tidak mendapatkan ini, pasti dia akan memenuhi kebutuhannya dengan hal yang positif. Kalau tidak bisa dapatkan dengan hal positif, dia akan mendapatkan dengan hal yang negatif. Nggak bisa dapat uang, gitu. Anak didik kita punya banyak yang ngambil uang sembarangan, mungkin karena tidak terpenuhi kebutuhan dasar yang dibutuhkan. Di rumahnya nggak dapat uang, di sekolah ngambil uang orang lain misalnya, ya. Tapi kita harus cari dulu akar permasalahan. Ini kebutuhan dasar. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Siswa yang tidak mendapatkan rasa kasih sayang, pasti dia akan mencari perilaku lain untuk mendapatkan perhatian. Lari-larian, bocah-bocah, itu ya. Banyak di kelas 1, kelas 2 yang seperti itu. Kelas 6 pun banyak. Mereka mencari perhatian dengan cara-cara yang tidak lazim. Untuk mendapatkan kebebasan, tetap di dalam kelas, pengen keluar, jangan. Akhirnya ribut, karena dia tidak mendapatkan kebebasan. Kemudian kesenangan, di dalam kelas itu terlihat bosan di dalam anak. Ya, belajar tulis dari awal sampai akhir, misalnya. Kan ya, akhirnya anak bosan. Nah, anak bosan ini pasti akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini kebutuhan dasar kesenangan ini yang tidak didapatkan oleh siswa. Kemudian yang kelima yang saya adalah penguasaan. Kalau anak tidak diterima, tidak mendapatkan penguasaan dalam bidang tertentu, pasti akan melakukan hal-hal yang negatif. Dia nggak bisa matematika, daripada yang memilih matematika mungkin dia akan melakukan hal-hal yang lain, gambar, ribut, dan sebagainya. Ya, karena tidak mendapatkan 5 kebutuhan dasar. Nah, kita sebagai guru harus memenuhi kebutuhan dasar ini, terutama yang 4. Kalau yang ini mungkin jadi mereka dapatkan di rumah, ya, karena ini sifatnya biologis. Kalau yang ini sifatnya psikologis yang kita bisa berikan di sekolah. Kalau yang sifatnya biologis ini yang didapatkan di rumah. Ini kebutuhan dasar manusia yang menjadi dasar perilaku seseorang kalau tidak terpenuhi. Bukan hanya untuk anak-anak, ya, kita pun mungkin akan demikian kalau tidak mendapatkan tidak terpenuhi kebutuhan. Nah, 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru ini ada di posisi mana? Saya berada di posisi terbawah loh ini. Kita lihat ya. Sekarang nanti kita lihat Bapak Ibu ada di bawah posisi. Bisa dan ada dipanggil masuk ke ruangan gede. Kepala sekolah SMA. Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Nisa bahwa Ana menggunakan kata-kata kasar dan merekan-rekan Nisa di media sosial. Jika Ibu adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin mana yang akan Bapak Ibu lakukan terhadap kasusnya? Apa yang akan pertama kali Bapak lakukan apa? Marahin, manggil mana, atau seperti apa? Ya ngobrol, dimarahin kan? Bisa. Tanya dulu. Alasannya apa? Ya. Oh, jadi disosialisasikan bagaimana beretika internet yang baik, ini kan yang dia. Makanya saya kalau menemukan siswa yang seperti ini mungkin awal dulu sebelum saya pelajari disiplin positif seperti ini, pasti langsung panggil, langsung dimarahin. Kenapa? Ternyata kita tidak diperbolehkan. 5 posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama penghubung, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ini posisi manajer ini yang posisi seperti itu, yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kalau penghubung, biasanya gurunya berbuat seperti ini, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu posisi guru di penghubung. Jadi Bapak Ibu tahu saya orang seperti ini gitu ya. Saya ternyata
berada di posisi ini. Perkataan gurunya seperti, kalau kamu tidak melakukannya, kamu akan saya hukum, kamu saya keluarkan. Ini, tapi saya akan berusaha berada di posisi ini. Bagaimana posisi kontrol yang kedua membuat orang merasa bersalah? Biasanya dia ceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Biasanya perkataan yang dilontarkan oleh guru seperti itu, kamu sudah mengecewakan ibu sudah bantuin kamu, ibu sudah tidak mengajukan kamu ke kepala sekolah, tapi malah kamu mengecewakan ibu. Itu membuat siswa yang bertrauma. Karena saya ibu jadi dimarahin sama kepala sekolah. Nah, ini anak merasa bersalah. Kadang saya juga pernah merasa di posisi seperti itu. Kamu sudah saya bapak bantuin untuk mendapatkan nilai bagus. Kamu kenapa nggak masuk sekolah? Kadang saya juga sering berkata. Dan bagaimana yang di posisi teman? Biasanya membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Jadi dibantuin, dibelain. Lakukan untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu. Misalkan dia bolos, mantan bapak ibu bantu supaya kamu bisa menghadapi kepala sekolah ketika dipanggil. Jadi kan posisi teman ini si anak itu merasa oleh anak dari CS gitu. Dan seperti ini posisi teman. Bagaimana di posisi pemantau? Biasanya suka menghitung dan mengukur. Biasanya ditanyakan dia tidak ngomong, tapi si siswa yang ngomong. Ya, apa kesalahan kamu? Bolos pak. Apa peraturannya di sekolah? Gak boleh bolos pak. Konsekuensinya apa kalau bolos? Dihukum pak. Hukumannya apa? Bersihin WC misalkan, kesepakatan dari bolos misalkan di WC. Oke, kalau kamu sudah tahu kesalahan kamu, sudah tahu konsekuensinya, lakukan sekarang. Itu posisi pemantau. Jadi kita nggak dibutuhin, kamu dibutuhin bersihin WC? Enggak, tapi ke anak kita nanya, apa kesalahan kamu? Apa konsekuensi yang sudah kamu langgar? Dan menyebutkan, silakan kerjakan. Nah, yang paling tinggi adalah posisi manajer. Posisi manajer mengajukan pertanyaan sesuai dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama ini biasanya menanyakan keyakinan pelaku, bukan konsekuensi pelaku. Nilai-nilai apa? Kamu kenapa? Kenapa kamu bolos? Bolos yang baru, bolos. Kalau kamu bolos, nilai-nilai keyakinan mana yang kamu lakukan? Saya tidak menghormati ini dan menurut teman-teman. Ke depan supaya tidak terulangi, apa yang akan kamu lakukan? Jadi si anak yang diberikan ini posisi manajer. Nah sekarang Bapak Ibu, untuk supaya lebih paham posisi kita penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol mana? Kalau misalkan si gurunya mengatakan, saya kecewa sekali dengan kamu, ini posisi kontrol mana? Iya, rasa bersalah. Jadi posisi kontrol membuat rasa bersalah. Kalau yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Ini posisi kontrol yang mana? Penghukum. Ya, sudah paham. Kemudian yang ketiga nih, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah? Ya, manajer. Ya, ini posisi manajer. Kamu memperbaiki masalah. Jadi dia melakukan solusi sendiri kalau posisi manajer. Kemudian, ayolah lakukan dari Bapak Ibu di kerja. Posisi teman. Ya. Terakhir nih, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan dan terlambat? Memantau. Karena memantau ini hubungannya mesti dengan konsekuensi yang sudah dibuat peraturan kelas. Ya. Posisi mana yang harus kita pilih sebagai seorang guru Bapak Ibu? Harusnya sebagai seorang dengan menggunakan segitiga restitusi. Restitusi adalah sebuah rancangan oleh dosen, sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi yang bernama segitiga restitusi.
Proses ini ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini menggeser keadaan siswa yang salah menjadi siswa yang berhasil. Menggeser siswa yang gagal menjadi siswa yang berhasil. Siswa si pembuat salah dengan siswa yang netral yang berbuat salah. Jadi kita harus geser dulu bahwa si anak ini nggak berbuat salah atau bolos. Nanti saya buatkan di video itu ya yang harus saya lakukan. Contoh bolos. Nah, misalkan bolos. Bapak tahu kamu melakukan ini. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kan artinya si anak merasa semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi si anak tadinya merasa gagal, merasa mengangkat kembali karena semua orang pernah melakukan kesalahan. Ini menstabilkan diri. Kemudian validasi tindakan yang salah. Tapi dia tanya, kamu kemarin kenapa? Saya bolos. Kenapa bolos? Alasannya kenapa? Saya bolos. Ini kan validasi tindakan yang salah. Jadi si anak sendiri yang menemukan alasannya kenapa dia salah dan kenapa melakukan itu. Setelah validasi tindakan yang salah, menanyakan dia. Kalau kamu sudah sadar keyakinan kelas mana yang kamu lakukan dan menghargai orang lain juga. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Paling dalam nikah, nikah. Tahu nggak kenapa bisa? Nggak tahu. Apa ada laporan? Waktu ya setelah kita ada kebiasaan, akhirnya kita pulang duluan. Pulang. Terus ngapain gitu? Main. Jika ada kegiatan, kita pulang duluan untuk main. Karena kegiatan setelah ya. Ya, setiap orang pasti pernah. Ini menstabilkan kesadaran, menstabilkan identitas. Pulang duluan dengan bolos sama, berarti bolos kemarin ya. Ya, bolos itu perjuangan yang baik atau salah? Ini validasi tindakan yang salah. Salah. Yang ada sekolah ya, kamu bisa mengambil kesalahan. Baik, tentu kamu melakukan kesalahan itu dengan bolos, dengan alasan. Kenapa kamu bolos? Ya, bosan, kegiatan, belajar, terus ada teman pengen bilang gila. Ya, baik, kamu sudah mengalami kesalahan kamu bolos. Ya. Sekarang kamu sudah sadar mulai sudah melakukan kesalahan sadar. Baik, kalau sudah melakukan kesalahan dan sadar tidak akan mengalami. Baik, ke depan ini kita sekolah atau sekolah apa yang akan kamu lakukan? Iya, dan sekolah solusi dari kami dan aktif, tidak bosan juga. Dan semoga kamu bisa belajar dari kesalahan kamu ya, sedang aktif, belajar, supaya tidak melakukan lagi. Kamu membosan itu? Enggak ya, semoga kamu jadi orang sukses ke depannya ya, sudah melakukan kesalahannya, dan juga kita bisa kamu juga orang sukses dan lulus dari sekolah ini dengan hasil yang memuaskan. Baik, Bapak Ibu. Lulus. Dari tayangan itu bisa disebutkan bahwa kita dalam menghadapi siswa yang kurang atau bermasalah itu tidak selalu benar. Di dalam teori restitusi hanya memberikan solusi kepada siswa, bahkan yang mendapatkan solusi siswa itu sendiri. Contoh di tayangan yang tadi, saya hanya menanyakan kepada siswa tentang alasan dia bolos. Kenapa? Pertama, saya pasti menyebutkan bahwa setiap orang punya kesalahan itu untuk mencapai identitasnya supaya dia bukan terlalu gagal. Kemudian yang kedua,
validasi tindakan yang salah, kenapa dia cuma bolos, jadi bosan. Nah akhirnya itu ternyata keyakinan ke depan solusinya itu untuk memperbaiki ya ke depan itu akan seperti apa. Ini ternyata akan mengikuti kegiatan dengan baik dan terlibat aktif. Tidak ada hukuman yang diberikan dalam teori retribusi seperti ini, sehingga hanya memunculkan motivasi internal saja dalam diri. Ini menjadi PR besar buat kita Bapak Ibu sekalian, karena yang biasa saya apalagi dalam diri saya yang biasa memberikan hukuman harus kembali menjadi apa ya, nadanya menjadi nada yang rendah, biasanya nada tinggi gitu ya, mungkin nadanya nada yang rendah. Nah ini menjadi sebuah tantangan terbesar buat kita, semoga kita semua bisa menjalankan. Nah ini terakhir Bapak Ibu, ada studi kasus 3 menit terakhir, sudah hampir dalam 10 menit lebih. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak lupa memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Ini sepatunya hitam, tapi karena buru-buru pakai sepatu coklat. Pak Lupa menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun karena terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, saya tidak mungkin untuk pulang kembali ke rumah karena jauh. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kalau kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatu. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Jadi Sabrina harus membuka sepatunya karena sesuai warna sepatunya berbeda. Sabrina minta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahan. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu di sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu aja seharian di sekolah. Sekarang, copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan keras hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling di sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, Bapak Ibu sekalian, sikap posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman? Sebagai penghukum, karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. Apa indikatornya? Apa contoh dialog dari Pak Lukman bahwa Pak Lukman seorang penghukum? Saya lihat di sini laporan, ya, karena terlambat bukan sepatu. Kemudian tidak, kalau tidak melakukan waktu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau ambilkan sekolah, bukan sepatu. Ya, karena indikatornya menggunakan hukuman verbal dan nada suaranya tinggi dan menghati. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakan oleh Pak Lukman biasanya? Dari manajer, kalau seorang manajer, apa yang biasa dikatakan oleh Pak Lukman? Dari Pak Lukman seorang penghukum. Kalau Pak Lukman seorang manajer, apa yang dikatakan? Tanyakan dulu alasannya. Kenapa? Tanyakan alasannya. Kenapa tidak pakai sepatu hitam? Tadi alasannya disampaikan oleh Sabrina sebenarnya bahwa dia terburu-buru. Tapi setelah menanyakan alasan, selanjutnya kita Sabrina ditanya solusi. Nah, tanya solusinya ke depan seperti apa, mau apa. Ya, seorang manajer, tapi pertama sampaikan identifikasi dan food, ya, mau pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasinya kesalahan apa, kemudian tidak pakai wanita, hanya keyakinannya, apa yang kamu langgar, apa supaya memperbaiki. Kira-kira sebagai kepala sekolah, nilai kebajikan apa yang dituju oleh peraturan harus sepatu harus berwarna hitam? Menurut Bapak ini, peraturan sepatu berwarna hitam harus atau tidak?
karena untuk mengasah atau masyarakat di situ di sekolah kita harus membuat peraturan sama aja demikian. Kira-kira kewajiban apa dari peraturan tersebut yang artinya oleh siswa supaya siswa itu memakai sepatu dinas bukan karena takut hukuman ataupun karena pengajaran, karena ada nilai-nilai di sini tanggung jawabnya. Kita tanamkan kepada siswa yang ini ya, tanggung jawabnya, mandirinya, nilai-nilai budaya positif. Kira-kira bila Anda kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman? Bapak Ibu setuju dengan langkah yang diambil Pak Lukman? Kenapa tidak setuju? Betul, pasti ya. Ini orang tua bersalah, finger, sepatunya dibuka, janganlah berjajan tuh ya ke depan kelas saja, mungkin malu, dan akhirnya membuat anak finger juga mungkin dendam kepada guru yang melakukan yang memberikan hukumannya, gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Terutama bagi saya pribadi, karena terus terang materi ini bisa mengubah pola pikir saya pribadi. Jadi ternyata efek wow itu ada dalam program. Yang tadinya ternyata saya tidak menjadi seorang pendidik itu hanya memberikan pelajaran, ternyata kita menuntut siswa juga. Ketika menemukan siswa kita yang bermasalah, yang tadinya dengan hukuman pasti akan selesai, ternyata tidak selesai. Tapi dengan proses restitusi, meminimalisir, ya, kemungkinan buruknya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih sudah 60 menit lebih Bapak Ibu sekalian, hampir 70 menitan. Ini saya menyampaikan materi ini. Mungkin di sepanjang penyampaian materi banyak hal-hal yang kurang dimengerti atau mungkin menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Adi Al-Fakir selaku JGP Angkatan 10 yang sudah menyampaikan materinya pada kegiatan hari ini. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang kita dapat pada kegiatan hari ini yaitu mengenai diseminasi budaya positif bisa kita implementasikan di sekolah kita, khususnya di SDN Bantar Panjang. Dan semoga budaya positif yang sudah ada dan sudah terjadwal bisa terus dilaksanakan, bahkan lebih ditingkatkan lagi. Tentunya hal ini berawal dari kita sebagai gurunya, karena ada istilah bahwa guru itu digugu dan ditiru. Guru kecil berdiri, maka murid kecil diwesak. Karena sejauh ini nggak ada kan murid yang kecil berlari, nggak ada. Alhamdulillah tadi kita sudah menjadi teladan yang baik buat anak didik kita. Tak terasa kita sudah ada di penghujung acara, di mana acara yang terakhir yaitu doa penutup. Sebelum saya tutup, boleh nggak Tante? Boleh. Dulu bagus. Sarukan membeli selotip. Belinya pakai baju batik. Mari tanamkan budaya positif agar siswa kita berperilaku baik. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenai materi yang diberikan oleh JGP Angkatan 10 ini oleh Bapak Adi Al-Fakir Dewasa, sangat luar biasa dan masukan yang bagus untuk saya, dan semoga kita semua di sini dapat menerapkan dalam keseharian kita dalam pendidik dan membentuk karakter
positif. Dan mungkin itu saja tanggapan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roleni, mengajar di kelas 1. Pemaparan tadi Bapak Ade Alfatah Nurwansa mengenai materi disiplin positif sangat menginspirasi saya, diri saya sendiri khususnya, yaitu mengenai materi itu saya kan tadinya belum tahu. Setelah Bapak Ade memaparkan materi tadi tentang disiplin positif, bagaimana kita terhadap anak yang harus dihargai, yang kita harus menerima bagaimana karakter anak tadi mengenai disiplin positif. Jadi sekarang saya jadi tahu dari pemaparan tadi, saya akan menerapkan di kelas, khususnya kelas 1, masalah tadi pemaparan positif tadi dan sangat menginspirasi sekali. Semoga saya dapat melaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.